plat nomor yang nabrak anak kecil itu. Ini plat nomor Abah. Enggak. Apa-apa. Makasih ya Rehan. Aku merasa beruntung banget punya teman dekat seperti kamu. Sama-sama. Mbak Kirana, kenapa Mbak nggak balikan aja sama AA? Cocok loh kalian. Sep, yang semangat ya. Asapnya pasti bisa sembuh, bisa jalan lagi seperti semula. Ya. Yuk, ke kamar ya, Mbak. Ini maafin Pak, kenapa diam aja? Urutin kaki Abah biar cepat sembuh. Kamu kok bagaimana sih ya? Kok nggak kerasa? Kunaon? Gak kerasa, kunaon? Abah, bagian kaki yang dipijit sama Afifah itu kan masih mati rasa, Bah. Ya pantas aja nggak terasa pijitannya. Ngomong aja kamu. Udah, nggak becus kamu Bang ngelawan dulu. Bah. Teteh kan udah bilang kalau ngelayanin suami teh yang bener. Sengaja kan? Biar Asep tidak sembuh-sembuh. Enggak, Teh. Umi mau Abah cepet sembuh. Ya Allah, Abah udah dapat musibah kayak gini masih belum juga kapok. Bahkan satu kakinya Abah masih sehat putih pakai nganiaya Umi. Aduh, betul, udah ngabuk dalam. Ngomong. Alhamdulillah, Abah. Abah udah bisa jalan. Abah udah sembuh sekarang, Abah mau ke kantor. Bah, jangan ke kantor dulu lah. Abah kan belum sembuh benar. Umi cuma khawatir nanti ada apa-apa di jalan. Gimana sih kalau Abah nggak ke kantor, terus yang ngerjain pekerjaan Abah yang selama ini Abah tinggal siapa? Emang bisa selesai sendiri? Kan enggak. Abah, bener kata Umi, Abah istirahat dulu di rumah sampai Abah benar-benar sembuh. Tahu apa kamu? Astagfirullahaladzim Abah, baru juga sembuh. Ini kelakuannya kasar lagi. Hati-hati loh, Ban, nanti Allah murka, dikasih azab yang lebih besar lagi mau. Alah, kamu lupain aku. Ayo. Abah, tunggu Abah. Udah deh, Mah. Biarin aja deh Abah pergi. Aku pengen tahu, Abah beneran bisa atau enggak nyetir mobil. Abah nurut sama Umi susah banget sih. Ya udah gini aja deh, Bah. Abah kalau mau pergi dianterin Pak Badrun. Nanti kalau Umi mau pergi biar Rehan yang anterin. Ya Mi ya? Udah, Sep. Asepnya diantar aja sama Pak Badrun ya. Badrun! Iya, Wak. Iya. Anterin Abah. Iya. Baik. Hati, Sep. Ya. Umi, hari ini Umi ada jadwal ceramah di Kampung Legok ya? Umi, aku ikutan ya Umi. Alasan segala. Bilang mau ikut pengajian. Bilang aja mau ketemuan sama Rehan. Udah, nggak apa-apa. Kamu ikut aja ya. Kan niatnya baik. Udah, Teh. Teteh juga ikut ya. Yuk.
mobil kita aman ndak ya kalau diparkir di sini? Insya Allah aman. Kita titipin aja sama Allah. Kita kan nggak mungkin jagain barang kita terus-terusan. Iya Umi, tapi maafin Ningsi ya Umi. Pas waktu Ningsi nerima undangan ini, Ningsi ndak tahu kalau rumahnya harus masuk-masuk gang kayak gini. Nggak apa-apa. Umi, Umi, kita kesana dulu yuk. ayo. Kirana? Kirana, apa ini mantannya Mas Ren sebelum kenal sama aku? Oh iya, aku ingat dulu Mas Ren pernah cerita soal Kirana. Kirana jangan, biar aku aja yang masuk. Bahaya Mas Rehan. Udah kamu tenang aja, biar aku yang selamatin Syamil. Syamil! 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 Jangan Umi percayain kalau Mas Rehan pasti bisa. Udah. Rehan ada di dalam. Sabar. Ya Allah, Umi. Syamil? Mas Rehan! Syamil! Bangun Syamil! Nggak bangun bangun Mas Rehan! Aduh, Kunaon sih? kunaonnya tehnya. Kaki Asep dan kiri teh kesemutan. Makanya jangan pergi jauh-jauh dulu. Asep teh kan masih sakit. Ya? Iya. Kok pada sepi, pada kemana teh? Ya semuanya teh pada pergi. Si Afifah teh ikut teh sama si Marwa sama si Ningsih. Katanya mau ke pengajian. Nah yang nyetir teh si Rehan. Kepengen berduaan meren. Ke Asep telepon halanya. Tadi angkat si Afifah Hah? Sekali deh. Si Rehan kan tadi angkat ke si Rehan kunaonnya. Jangan-jangan lagi selingkuhan tak berduaan. Wah apa-apaan sih ngadu domba segala? Wah pengen ya setiap hari Abah sama A'a tuh berantem, iya? Enak saja nuduh-nuduh sembarangan. Niat Wak tuh baik. Wak tidak mau istrinya Abah teh selingkuh sama anaknya. Tak gitu. Lihat Abah tuh baik. Kamu kenapa sih? Apa udah Abah? Sama orang tua kayak begitu. Abah juga sama aja, bisanya marah terus. Ayo sini. Dong. Kete, pulang dihukum Pak Asep. Syamil bangun Syamil.
bangun. Syamil. Syamil bangun. Syamil. Syamil. Syamil bangun sayang. Bangun. Syamil bangun. Alhamdulillah. Berdiri. Itu ibu. Syamil. Ibu. Rehan nggak apa-apa Umi. Rehan, makasih ya. Kirana Syamil nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Untung ada kamu. Kalau nggak, tadi nggak tahu gimana nasibnya Syamil. Makasih ya. Iya, sama-sama. Yang penting Syamil selamat. Sekarang rumah kamu udah kebakar. Kamu rencananya mau tinggal di mana? Mungkin kita bisa tinggal di rumah saudara aku dulu sementara ini. Kalau gitu, Umi, kita antar Kirana sama Syamil ya. Oh, nggak usah Rehan. Rumah saudara aku itu jauh banget. Jadi nanti kita berangkat sendiri aja. Ya Allah, kenapa aku cemburu melihat perhatian Mas Rehan sama Kirana? Padahal aku bukan siapa-siapanya Mas Rehan. Kirana, tolong terima ini ya. Ini nggak seberapa untuk kamu ya, tapi ya untuk kebutuhan kamu sementara. Ya. Makasih ya Umi. Beneran kamu nggak apa-apa. Semoga Allah membalas kebaikan Umi berlipat ganda ya Allah. Amin. Kalau kamu perlu apa-apa, kamu jangan sungkan-sungkan ya hubungin Umi. Tuh Rehan. Ya Umi. Umi, Kirana ini adalah warga kami. Biar kami yang mengurusnya. Kirana, sebaiknya kamu tinggal di rumah saya untuk sementara ya. Ya. Makasih ya Pak RT. Ayo, Kirana ikut saya. Assalamualaikum. Bagus ya. Enak. Seharian sama kekasih gelap. Jangan nuduh yang enggak, Abah. Umi juga nggak terima. Jangan pukul Umi, Abah. Abah jangan pukul Umi, Abah. Abah udah. Kamu ngebelain? Kamu ngelawan Abah? Dasar anak durhaka kamu. Udah. Wah, ini tuh semua gara-gara Uwa, tahu nggak? Coba kalau Uwa nggak manas-manasin Abah, nggak bakal kayak gini jadinya. Tahu, Wak? Diam kamu. Apa kamu? Dasar bini tukang selingkuh kamu. Ya. Abah, ampun aku nggak selingkuh. Itu sih, berantem aja sama Abang. Jadi deg-degan. Syamil, nanti di kantor Mama, kamu janji nggak boleh rewel ya? Iya, Ma. Janji? Oke. Yeay, pinter. Itu mobilnya udah datang. Yuk. Aduh. Mama. Mama nggak apa-apa kan? Mama nggak apa-apa kan? Aduh, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Ayo, makasih ya Mbak. Yuk. Aduh, sana. Badrun. Iya, Pak. Ayo naon lah. Abah mau pergi. Ya. Mau pergi. Ya. Badun. Dengar dulu. Abah mau pergi. Abah mau berangkat. Abah mau nyetir sendiri. Abah bisa nyetir. Tapi gimana kalau Badun yang... Badrun. Abah tadi bilang apa? Abah tuh mau pergi terus. Terus? Bawa mobil sendiri, Bang. Nah makanya. Kamu jangan banyak omong ya. Lebih baik kamu antar Umi. Nanti kalau Rehan yang antar, Afifah malah keganjenan lagi ntar. Ngerti? Ngerti, Bah. Ngerti. Mana kunci mobilnya?
Si mobil abah kan ya? Memang kamu punya mobil? Enggak, Bang. Jangan ketawa kamu. Kirana, kamu gimana sih? Masa kerja bawa anak? Kita kan di sini mau kerja, bukan mau ngurus anak. Iya Bu, tadi di rumah tuh nggak ada orang yang jagain anak saya, jadi saya bawa dulu ke sini Bu. Itu udah urusan kamu. Jangan disangkut pautkan dengan kerjaan. Iya Bu. Kirana, meeting akan segera dimulai. Tolong siapkan materinya ya. Oh, ya ampun, presentasi. Jadi rumah saya tuh baru kebakaran. Bahan presentasinya ikut kebakar juga. Ya gimana dong? Kok kamu ceroboh banget? Kalau gitu kamu ngomong langsung sama bosnya ya? Iya. Nanti saya yang langsung ngomong sama bos. Oh, ya udah. Syamil, kamu duduk di sini dulu ya. Oke, Mama. Kamu jangan kemana-mana ya. Tunggu Mama kembali ya. Ayo Kirana, presentasi bisa dimulai sekarang ya. Pak, saya tuh rumahnya baru kebakaran. Jadi bahan presentasinya juga ikut kebakar. Apa? Pokoknya saya nggak peduli. Kamu harus presentasi di depan klien saya, meskipun tidak ada materi. Selamat pagi semuanya. Saya akan mencoba menerangkan tentang proyek kami ini. Pak, maaf Pak. Sepertinya presentasi Kirana belum jelas Pak. Kami bingung Pak. Mau berpatokan dengan yang mana? Materinya aja nggak ada Pak. Saya sangat kecewa Pak. Dan sepertinya saya tidak dihargai datang ke sini. Saya putuskan untuk membatalkan proyek ini Pak. Maaf Pak. Bisa kita berunding sebentar Pak? Mohon maaf ya Pak. Saya hanya buang-buang waktu aja di sini. Permisi. Sial. Kirana, gara-gara kamu saya sudah kehilangan proyek besar. Mulai sekarang, hari ini kamu saya pecat. Keluar! Pak, maaf Pak. Tolong ngertiin saya Pak. Saya tuh baru kena musibah Pak. Udah. Keluar. Keluar! Aduh, kaki kram nih. Aduh, nggak bisa ngejak rem gimana ya? Aduh kan. Jamil, jangan ke tengah. Aryan, itu di luar ada anak kecil jadi korban tabrak lari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah ayo ke sana tolongin. Bangun ini Ibu, Nak. Mama ini bangun. Kirana. Syamil kenapa? Ini Syamil tadi ketabrak mobil, tabrak lari. Ya Allah. Syamil bangun, Nak. Bangun sayang. Sayang, bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kirana, Syamil udah. Jangan tinggalin ibu dah. Apa sih, Bah? Bah, kenapa sih kok kordennya ditutup? Jangan berisik diam. Pokoknya jangan ada yang buka-buka. Gandengnya jangan dibuka. Jangan buka. Ini jangan buka. Ini jangan dibuka. Tutup. Sekolah, Bah, ada kelas meeting hari ini. Aduh. Coba. Nggak usah. Jangan gede-gede. Mau kemana? Mau keluar, Bah, mau beli sayuran. Soalnya di rumah udah nggak ada sayur. Lewat samping. Ayah naon sih, Sep? Ku naon stres gitu? Jangan dibuka. Sep! Sep! Ayah naon? Si Ganu gelok gitu. Sep! Sep, sok atuh cerita ke Teteh. Siapa tahu Teteh bisa bantu. Sok atuh. Bisa dipercaya, Teh. Ya bisa tuh. Abah, ngapain? Abah kenapa, Bah? Kamu tadi diusir ya pergi. Coba lo ngedeketin. Udah pergi. Pergi. Aduh gawat. Kalau sampai ada yang lihat apa nabrak anak itu, bisa-bisa apa diangkut polisi. Bangun. Sok atuh cerita ke Teteh. Teteh bisa jaga rahasia, Teh. Ya bisa tuh. Tadi waktu Asep nyetir mobil, kiri Asep kram. Terus? Kram. Terus Asep tak bisa ngerem. Terus Asep teh nabrak anak kecil. Tahu lagi, Pak. Terus teh kumaha? Anaknya teh kumaha? Asep terang, Teh. Asep nggak tahu. Mungkin anaknya mati. Asep nggak boleh masuk penjara, Teh. Asep nggak mau masuk penjara. Asep nggak mau ketangkep polisi. Nggak mau. Gini aja, Sep. Asep mobilnya tadi jual cepet buat ngilangin jejak. Kalau nggak nanti teh dicari polisi. Bener, Teh. Mobil dijual. Aduh. Sekarang juga tadi jual. Sok atuh cepet dijual, ayo. Tadi kan kejadiannya di depan kafe. Jadi harusnya semua itu kerekam sama kamera CCTV. Sekarang kita lihat dulu ya. Kamu siap? Ini mobilnya. Maaf Kirana, tapi plat nomornya nggak jelas. Kirana, kamu jangan sedih. Aku bisa minta tolong ke teman aku. Insya Allah dia bisa memperjelas gambarnya, jadi kita bisa tahu plat nomor mobilnya. Sekarang aku juga udah nggak punya apa-apa lagi. Aku juga udah nggak punya siapa-siapa lagi. Kayaknya nggak ada artinya juga aku hidup. Lebih baik kayaknya aku nyusul Istighfar. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu.
Aku ngerti kamu sedih. Tapi biar gimana juga Syamil itu adalah titipan dari Allah. Jadi Allah berhak mengambil Syamil kapan aja. Berat emang, tapi kamu harus ikhlas. Kirana, kalau kamu mau Syamil bahagia, doain dia. Sekarang ikhtiar kita cari siapa pelakunya. Kita tegakkan keadilan. Makasih ya Rehan. Kamu dari dulu emang selalu baik sama aku. Cuman ini yang bisa aku lakuin. Sekarang kamu makan ya. Aku masakin kamu dulu. Aku gak mau kamu sakit. Kamu harus kuat ya. Aku tinggal dulu sebentar. Waduh, Ini kenapa nih, penyok? dikit nabrak mobil yang rem mendadak. Cep. Jadi mau jual berapa nih? Dah, benerinnya juga gampang, harganya murah. Dah, nggak ada yang lain, nggak ada. Semua oke. Pego deh, 150. Murah banget. Mobil bodong kali ini. Jangan nggak ada surat-suratnya. Ya enggak dong. Ada surat-suratnya. Masa ya mobil bodong surat-suratnya ada. Oh. Oke deh. Aku beli deh. Gitu dong. Akhirnya laku juga nih mobil. Sekarang bisa tidur tenang. Nggak akan dicari-cari orang yang tabrak mobil itu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi? Umi, Umi turut berduka cita ya Kirana. Semoga Syamil dapat tempat yang layak di surga. Dan kamu harus ikhlas menerima semua ini ya. Sekarang Kirana tinggal sendiri, Umi. Dia nggak punya siapa-siapa. Dia juga nggak punya tempat tinggal. Kalau Rehan balik sama Kirana, pasti Afifah nggak akan bisa deketin Aa lagi. Umi, gimana kalau Mbak Kirana untuk sementara tinggal di rumah kita? Lagian kan Mbak Kirana udah kayak saudara kita sendiri, ya kan? Bagaimana Kirana? Kamu bersedia tinggal di rumah Umi? ya Umi. Terima kasih Umi. Ya udah sekarang biar Kirana makan dulu ya, Umi ya. Yuk, kamu makan dulu. Abah kok naik taksi? Kalau Abah belum bisa nyetir, kenapa nggak suruh Badrun aja yang bawa mobil? Ya nggak apa-apa dong. Sekali-sekali Abah naik taksi, emang kenapa? Nggak boleh. Terus mobil Abah mana? Kok nggak bawa mobil? Mogok? Abah udah bosan aja sama mobil itu. Makanya Abah jual. Dan nanti kalau ini Abah nanti mau ganti sama mobil yang terbaru. Abah, katanya Abah bangkrut. Kok malah mau beli mobil baru sih? Loh, tapi itu kan menunjang bisnis Abah. Kalau Abah beli mobil keluaran terbaru, penampilan Abah kan lebih baik. Nah, jadi dengan bisnis Abah juga secara otomatis akan meningkat. Begitu hitung-hitungannya. Abah, kalau di Islam itu kita nggak boleh punya sifat bosen dan menghambur-hamburkan uang. Rasulullah aja sama sahabat-sahabatnya itu pakai barang tuh sampai rusak baru diganti. Aduh. Ceramah lagi. Bosan Umi, Abah dengerin. Udah berhenti deh. Berhenti, ceramah berhenti. Abah bosan dengerin. Emangnya kenapa? Kalau si Asep teh gonta-ganti mobil, kan duitnya juga duit dia. Kunaon jadi mana yang repot? Teh saha?
Ngapain kesini? Siapa? Kamu ngapain di sini? Ini Kirana, Bah. Dia teman Rehan. Dia baru aja ketimpa musibah. Rumahnya habis kebakar. Terus tadi pagi anaknya baru aja meninggal. Jadi Rehan mau nolongin Kirana dengan ngizinin dia tinggal di sini. Enggak. Kamu tuh berpikirnya apa sih? Hah? Kamu pikir ini panti asuhan apa? Semua orang boleh tinggal di sini? Kemarin si ini, sekarang si ini, besok si ini. Enak aja, nggak bisa begitu, nggak. Iya Marwah, makanya Maneh teh jadi orang jangan sok baik. Tah. Tapi kasihan kan Kirana. Dia tuh udah nggak punya siapa-siapa lagi. Nggak, pergi. Enggak, Kirana nggak bakalan pergi. Kirana tetap tinggal di sini. Terserah Abah mau ngomong apa. Kamu tuh kenapa sih? Hah? Selalu aja ngelawan Abah? Hah? Rehan, kenapa sih kamu tuh selalu aja bermasalah? Selalu aja ngajakin ribut. Nggak gitu, Wak. Pokoknya Kirana tetap tinggal di sini. Ya, masuk. Kirana, kamu sementara tidur di kamar Asma dulu ya. Soalnya semua kamar yang ada di sini penuh semua. Oh iya, makasih ya Rehan. Kamu baik banget. Tapi aku tuh nggak enak kalau kamu jadi berantem sama Abah. Kamu ngomong kayak gitu kayak kamu nggak tahu Abah aja. Lupa dulu aku sering cerita. Abah tuh kadang marah-marah. Mbak Kirana, ayo kita ke kamar. Pasti capek kan? Tapi aku tuh nggak enak kalau cuman di kamar doang. Gimana kalau aku bantu-bantu pekerjaan di rumah ini? Nggak apa-apa. Boleh. Ya jangan. Kamu mau ngerebut kerjaannya Bu Darsi apa gimana? Oh kalau nggak, aku bantu masak-masak aja deh. Iya, Umi, katanya Mbak Kirana mau masak loh. Oh, boleh aja. Kalau kamu mau sih, Umi malah seneng. Iya Umi, ya semoga masakan saya tidak mengecewakan ya. Ya udah Asma, anterin Kirana ya ke dapur. Mas Rehan begitu perhatian sama Kirana. Apa mungkin dia masih mencintai Kirana? Ya udah, yuk Mbak Kirana kita ke dapur masak bareng. Kasihan Kirana. Mudah-mudahan dia kuat menghadapi cobaan di hidupnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku harus cemburu? Gimana pun juga aku sudah menikah sama Abah. Aku gak berhak menentukan Mas Rehan harus jatuh cinta sama siapa. Kayaknya ada yang cemburu nih si Rehan bawa perempuan lain. Dasar istri tukang selingkuh. Masih cemburu. Enggak, Abah. Rasain ya. Hajar terus, Sep. Rehan, kamu harus makan lebih banyak. Tapi Pak, coba mau nambah. Biar Umi aja yang ambilin. Nggak usah, Pip aja. Cepet. Iya, Bah. Ini masakan Mbak Kirana enak banget loh. Coba kalau setiap hari kita dimasakin nih punya kakak ipar kayak Mbak Kirana, pasti kita bakal gendut ya, Dek. Iya Kak, enak banget loh, serius. Kalah, biasa aja kali masakannya. Kalau Uwa yang masak pasti lebih enak. Wah, tapi beneran kok. Ini masakannya Kirana enak. Kalau menu ini dimasukin ke kafe pasti laku. Kamu kalau kerja di kafe aku jadi chef mau? Mau. Iya, mau. Alah, Rehan. Bisa-bisa pelanggan kafe kamu malah pergi nantinya. Udah, nggak usah. Astagfirullah Abah. Jangan doain seperti itu dong. Bah, kita lihat aja nanti. Kalau Rehan yakinnya, insya Allah kafe Rehan makin rame gara-gara orang-orang pada ketagihan sama masakannya Kirana. Udah mata, nggak enak. Maafin Abah ya.
pada sibuk. Aku bantuin aja deh. Lu gimana sih? Lu kalau kerja yang bener dong. Maaf, Pak. Maaf sih gampang. Nggak sengaja, Pak. Pak. Kirana, ini ada apa? Tadi nggak sengaja. Mas, kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan segera bereskan, kemudian kami ganti pesanannya ya. Heh, Mas. Lu denger. Ini tuh bukan masalah pesanan doang. Tapi tata krama dia. Lagian lu ngapain sih? Cewek pincang kayak gini dipekerjakan? Kan gak jelas kayak gini. Gak beres kerjanya. Ya, sekali lagi kami minta maaf. Gini aja, sebagai permintaan maaf kami, bagaimana kalau kami berikan voucher makan gratis 7 kali di sini? Gue gak butuh makanan gratis. Udah yuk. Ayo. Udah. Gak usah terlalu dipikirin, ya. Iya, kalau nggak saya kerja di dapur aja deh, Mas Rehan. Biar Mas Rehan nggak malu lagi. Aku nggak malu. Tapi kalau kamu emang lebih nyaman di dapur, nggak apa-apa. Nah, sini, namanya. Jangan dipikirin ya. Ki. Tadi. Makasih. Mobil ini kayak yang menabrak anak saya. Kamu yang bunuh anak saya. Kamu nggak bisa lolos ya sekarang ya. Saya nggak ada urusan sama kamu ya. Lagian kamu lagi terus ketemu aku. Udah nuduh aku enggak lagi. Lihat ya, saya tidak pernah tahu masalah anak kamu. Ngerti nggak? Kirana, ini ada apa sebenarnya? Ini dia yang bunuh anak aku. Dia harus di penjara. Diam. Kirana jangan bikin gaduh ya. Bah, ini dia yang udah nabrak anak saya sampai meninggal, Bah. Jangan main nuduh sembarangan kamu. Saya ingat sekali sama mobil ini. Mobil ini yang udah nabrak anak saya sampai meninggal. Asal Mbak tahu ya, mobil ini barusan saya beli dari Abah. Jangan-jangan Abah itu yang menabrak anak kamu. Enggak. Abah nggak pernah nabrak orang, nggak pernah. Sumpah. Bah, saya kesini itu mau nanya masalah mobil. Apa Abah mau jual lagi? Karena teman saya itu mau cari mobil, mau beli. Karena mobil ini dipakai untuk tabrak orang, lebih baik saya kembalikan saja mobil ini. Saya batalkan pembelian mobil ini. Ini kuncinya, Bah. Saya minta uang saya kembalikan. Nggak bisa begitu. Mobil yang udah beli nggak bisa dibalikin. Duitnya juga udah habis, nggak bisa bayar lagi Abah. Pokoknya, Bah, saya tidak mau sangkut paut dengan hukum. Bah, dia harus bertanggung jawab, Bah. Dia harus dipenjara. Dia harus tanggung jawab. Anak saya udah meninggal. Lihat, aku sudah berhasil mendapatkan foto dengan jelas. Mana? Ini plat nomor yang nabrak anak kecil itu. Makasih. Ya. Ini plat nomor Abah. Enggak. Apa? Enggak. Abah enggak membunuh, enggak. Kalau nggak salah, Abah kan jual mobilnya pas waktu anaknya Kirana meninggal. Jadi, Abah yang nabrak anaknya Kirana?
Enggak. Abang nggak pernah nabrak orang. Enggak pernah. Mana tanya? Misalnya teh nuduh wae. Bukannya si Asep yang nabrak. Ustazah teh bisanya cuma fitnah wae. Pokoknya saya tidak mau ada urusan dengan masalah ini. Saya mau pergi. Sekarang Abah harus bertanggung jawab. Kita ke kantor polisi. Nggak bisa begitu, enggak. Abah! Badrun, ayo kita ikutin. Iya, baik nih. Baik. Stop. Ayo mas, ayo. Kemana Pak? Kemana aja udah cepet dan banyak nanya. Arah sana Pak. Ada. Abah jangan lari Abah. Abah! Rehan, cepet naik. Tuh, kita kejar Abah. Ayo, kita kejar. Ayo Pak, cepetan. Iya, Pak. Abah, berhenti Abah! Bang, berhenti Bang! Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Bang! Enggak, Abang nggak mau ditangkap polisi. Abang nggak mau di penjara. Cepet dong bagaimana sih ya? Abah berhenti dulu! Abang nggak mau di penjara! Bang, stop! Minggir Bang! Pak! Pepet Pak! Tenang, Pak. Abah! Pokoknya bayar yang besar ya, Pak. Iya! Tunggu tuh, Pak. Bang! Stop Bang! Nggak mau. Ntar kalau ketemu dibayar. Abah jangan lari Abah! Abah, jangan kabur, Abah. Apa jangan kabur? Abah harus bertanggung jawabin perbuatan Abah. Iya, Abah mau tanggung jawab tapi Abah nggak mau di penjara. Abah, bertobatlah Abah. Abah tuh harus menyesali perbuatan Abah. Enak banget kamu ya. Tega pisan. Kamu tadi tidak lihat kalau Abah teh sudah tua. Dia juga baru sembuh dari sakitnya. Kan lagian juga nggak sengaja kalau Abah teh nabrak anak kamu. Kebetulan kakinya teh lagi kram. Bukan gitu, Wak. Ini Abah pakai kabur. Sekarang masalahnya jadi panjang. Abah, Umi tuh tahu kalau Abah salah. Udah menghilangkan satu nyawa. Sekarang Umi serahkan aja semuanya sama Kirana. Abah minta maaf. Abah akan ganti rugi atas korban yang ditimbulkan oleh Abah. Tapi jangan masukin Abah ke penjara. Umi, Rehan, dan yang lainnya sudah sangat baik sama aku. Pasti mereka akan sedih banget kalau sampai Abah masuk penjara. Baiklah. Saya memaafkan Abah. Demi Rehan dan Umi. Alhamdulillah. Kasih ya. Terima kasih Kirana. Terima kasih sekali. Umi, sekarang cepat bayar ganti rugi buat Kirana. Gak mau lah, Bah. Orang Abah yang nabrak kok. Ya Abah yang harus ganti. Umi nggak mau bayar. Hah? Umi mau Abah marah lagi sama Umi. Hah? Umi mau Abah masuk penjara. Hah? Hah? Umi mau Abah masuk penjara. Tega Umi, tega. Abah. Mau, eh? Aduh. Ya udahlah, Bah. Nanti Umi bayar.
gitu dong. Susah amat. Dari tadi ngomong kayak begitu nggak perlu ribut. Ini cek kontan 500 juta. Memang tidak sebanding dengan nyawa anak Kirana, tapi paling tidak itu bisa meringankan beban dan bisa dimanfaatkan untuk Kirana ke depannya nanti. Ya, terima kasih ya, Abah. Itu kan duitnya Umi, biarin aja. Aku nggak rugi apa-apa kok. Enak banget dapat uang sebanyak itu. Bisa pakai buat hura-hura selama sebulan. Ya udah kalau begitu Umi, Rehan, Hana, Asma, makasih ya atas kebaikannya selama ini. Kalau gitu aku pamit dulu untuk bisa memulai hidup baru lagi. Iya, Umi doain ya supaya kamu bisa memulai hidup baru yang jauh lebih baik dan kamu selalu diberi kesehatan. Kirana, kalau kamu emang ada butuh bantuan apa-apa, jangan sungkan untuk ngomong ya. Insya Allah kalau aku bisa, aku pasti akan bantu. Ya, makasih ya Rehan. Aku merasa beruntung banget punya teman dekat seperti kamu. Sama-sama. Mbak Kirana, kenapa Mbak nggak balikan aja sama AA? Cocok loh kalian. Kalau gitu saya pamit dulu deh Umi ya. Ya. Kirana, biar aku antar kamu ya. Umi, Rehan antar Kirana dulu. Assalamualaikum Umi. Umi, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pamit ya. Ya Allah, hati ini sakit sekali melihat Mas Rehan jalan sama perempuan lain. Aku akui, aku masih sangat mencintai Mas Rehan. Tapi aku gak bisa apa-apa. Aku sama Mas Rehan gak akan pernah bisa bersatu.